Kata rahmat berbeda dengan kata cinta. Seorang mencintai seseorang atau mencintai sesuatu karena ada sesuatu yang menarik dirinya, kecantikannya, tutur katanya, kepribadiannya. Apabila kecantikannya hilang dan dia merupakan sebab dari cintanya, maka cintanya akan turut apa? Akan turut pergi dan hilang. Berbeda dengan rahmat. Kalau rasa rahmat, ketika dia tersentuh hatinya lalu memberikan uluran bantuan, bukan karena sesuatu yang menarik dirinya, tapi apa? Luapan rasa rahmat di hatinya yang membuat dia mengulur ke tangannya, memberikan bantuan kepadanya dengan penuh kepedulian. Ini merupakan rahmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali acara kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin alladzi ba'athtahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang, setiap keluarga, begitu pula setiap masyarakat, mereka ingin hidup dalam suasana damai, penuh dengan kecintaan dan suasana yang harmoni. Tapi sayang, sungguh sayang, kebanyakan manusia walaupun mendambakan dan menginginkan kehidupan yang harmoni, penuh dengan kecintaan, kasih sayang, tapi apa yang mereka lakukan ternyata perbuatan-perbuatan yang mencabik-cabik ikatan di antara mereka, yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang para jamaah tahu, diutus sebagai rahmat lil alamin.
Kata rahmat ini merupakan satu kata yang amat indah. Di dalamnya terdapat segala kebaikan. Dan kata rahmat berbeda dengan kata cinta. Seorang mencintai seseorang atau mencintai sesuatu karena ada sesuatu yang menarik dirinya. Dia mencintai seorang wanita, tak mungkin dia mencintainya tanpa apa? Tanpa ada sesuatu yang menarik, mempesona dirinya. Kecantikannya, tutur katanya, kepribadiannya. Apabila kecantikannya hilang dan dia merupakan sebab dari cintanya, maka cintanya akan turut apa? Akan turut pergi dan hilang. Kebaikan-kebaikan yang membuat diri jatuh cinta pada seseorang, apabila kebaikannya tidak lagi datang padanya, bisa berubah kecintaan menjadi apa? Sikap acuh, bahkan kebencian. Ada seorang wanita setiap tahun pada hari raya atau peringatan ulang tahunnya mendapatkan sebutir berlian dari suaminya. Satu hari kondisi ekonominya tidak baik, tidak mampu untuk memberikan hadiah berlian sebagaimana yang biasa diberikan. Istrinya yang biasanya penuh dengan sambutan, kehangatan pada suaminya, langsung tidak lagi memberikan apa yang diberikan. Bahkan dia menganggap suaminya sudah tidak cinta lagi padanya. Karena apa? Cinta karena apa? Karena sesuatu yang membuat dirinya apa? Mencintai suaminya. Berbeda dengan rahmat. Kalau rasa rahmat, seseorang kepada seseorang melihat orang yang miskin, yang lemah, yang papa, yang tak berdaya, ketika dia tersentuh hatinya lalu memberikan uluran bantuan, bukan karena sesuatu yang menarik dirinya, tapi apa? Luapan rasa rahmat di hatinya yang membuat dia mengulur ke tangannya, memberikan bantuan kepadanya dengan penuh kepedulian. Ini merupakan rahmat. Nah, seseorang yang memberikan bantuan kepada seorang wanita karena melihat kecantikannya, yang datang meminta bantuan seorang wanita cantik, lalu dia berikan bantuan, bantuan tersebut bukan bantuan yang keluar dari rasa rahmat. Oleh karena itu Allah tidak akan memberikan balasan terhadap orang seperti ini. Kenapa? Dia lakukan bukan karena Allah, tapi dia memberi seseorang yang datang memohon bantuan padanya karena kecantikan yang menarik dirinya. Oleh karena itu rahmat ini sama sekali, hadirin sekalian, tidak terpengaruh oleh kecantikan, oleh keindahan, oleh kedudukan, atau sesuatu yang pernah menguntungkan dirinya. Dia mengulurkan tangan memberikan bantuan dan kepedulian semata-mata karena apa? Karena sifat rahmat yang terdapat dalam dirinya, dan rahmat ini merupakan petikan dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau seandainya seseorang yang jiwanya penuh dengan rasa rahmat, begitu indah, menarik dan menawan, bagaimana kira-kira Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Di saat Allah memberikan sesuatu untuk kita, apakah karena kita telah melakukan kebaikan untuk Allah? Seandainya kita hidup beribadah sepanjang hidup kita sujud di hadapannya hingga akhir hayat, sedikit pun tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah. Semua kembali pada kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Oleh karena itu, ingat semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua bersumber dari rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, manusia yang hatinya memiliki rasa rahmat, orang seperti ini orang yang akan betul-betul dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah hambanya yang dikasihi dan dicintai. Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga tidak cukup hanya cinta menjadi ikatan di antara mereka. Kalau dia cinta pada seorang wanita karena kecantikannya, karena tubuhnya, berapa lama bertahan? Oleh karena itu, ketika seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, uridu an utalliqa zawji." Aku akan menceraikan istriku. Ditanya, "Walima, apa alasannya?" Apa karena dia tidak taat? Apakah dia melakukan perbuatan salah?
Dia mengatakan lam a'ud uhibbuha, saya udah nggak cinta lagi sama dia. Itu alasannya. Lalu beliau bertanya, fa'ainar rahmah, di mana rasa rahmat? Kalau cinta mudah berubah. Kalau manusia perilakunya dipengaruhi oleh senang dan tidak senang, cinta dan tidak cinta, bahaya dah. Datang dua orang di hadapan hakim, yang satu dicintai oleh hakim, yang satu tidak. Keputusan hakim dipengaruhi oleh cintanya dan bencinya, bagaimana kira-kira akibatnya? Oleh karena itu Allah terangkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda rahmat dan kasihnya yang tak terhingga pada kita semua, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian, dari entitas yang sama, Allah ciptakan pasangan kalian. Wanita merupakan belahan jiwa laki-laki. Oleh karena itu bagaimanapun sejahteranya, cantiknya seorang wanita, dia tidak akan hidup sempurna tanpa seorang laki-laki yang menyempurnakan bahagian dari jiwanya yang kurang. Kalau seorang wanita mengatakan, saya tidak perlu laki-laki, saya bisa hidup sendiri, omong kosong. Wanita seperti ini lama-kelamaan akan mengalami gangguan jiwa. Begitu juga laki-laki, walaupun diberikan segala-galanya, tapi tidak memiliki pasangan yang menyempurnakan bahagian dari jiwanya, maka dia akan hidup dalam keadaan labil, bahkan juga akan mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pria sebagai pasangan bagi wanita yang melengkapinya, wanita juga sebagai pasangan yang melengkapi suaminya. Litaskunu ilaiha, dengan kesatuan di antara mereka, mereka menemukan rasa sakinah. Bukan hanya laki-laki yang mendapatkan sakinah, dua-duanya. Di mana seorang laki-laki melengkapi kekurangan istrinya, istri melengkapi kekurangan, di sana mereka menemukan rasa sakinah. Oleh karena itu perkawinan yang dimasuki seseorang tanpa kesadaran dari tujuan perkawinan, kebanyakannya mengalami kegagalan. Banyak pria ya, di saat dia mengungkapkan cintanya menggunakan kata-kata mutiara yang begitu indah pada pasangannya, begitu pula seorang wanita, jiwanya mabuk ya, selalu terkenang-kenang pada laki-laki yang dicintai, tapi tidak mengenali tujuan perkawinan. Begitu mereka masuk kehidupan rumah tangga, ternyata realita perkawinan tidak seperti yang mereka ungkapkan dalam apa? Dalam rayuan-rayuan dan ungkapan mereka. Realita ini berat tanpa ada apa? Kesatuan hati, kesadaran akan tujuan perkawinan yang merupakan ibadah, tanggung jawab dan amanat yang besar, tanpa dipersiapkan sebelumnya. Begitu mereka memasuki perkawinan, mengalami cobaan, di sana mereka merasakan seolah-olah langit runtuh di atas kepala mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah, keterikatan, ketertarikan, cinta. Tapi tidak cukup hanya cinta. Wa rahmah, dan rahmat. Kakek-kakek, nenek-nenek sudah tua renta, sang kakek memandangi istrinya dengan penuh rasa haru, sayang, hingga kalau dipisahkan sedikit, si kakek mengalami kegelisahan yang luar biasa. Si nenek juga tidak mampu bertahan lama berpisah dari apa? Dari pasangannya. Seperti yang kita jumpai jamaah haji 2 orang di atas kursi roda ya. Ketika seorang pembantu ingin menurunkan istrinya dari kursi roda, dilarang oleh suaminya. Bayangkan sudah tua, nenek-nenek, suaminya masih cemburu. Subhanallah, istrinya meninggal dunia, suaminya ikut meninggal dunia. Pak Harto sebelum Ibu Tin meninggal dunia dalam keadaan jaya, begitu istrinya meninggal dunia, anak-anaknya berusaha menggantikan dengan wanita yang muda, tapi ternyata dia tidak mampu bertahan dan hilang kepercayaannya. Betul dari sekalian. Jadi rahmat ini sebetulnya yang membuat pasangan suami istri, walaupun mengalami cobaan, kesusahan, kecantikan telah pudar, bahkan suaminya tidak mampu lagi memberikan apa yang biasa diberikan untuk istrinya,
si istri terlalu terkenang-kenang pada kebaikan suaminya. Begitu pula seorang suami yang jiwanya penuh rahmat terhadap istrinya, walaupun istrinya sudah tidak berdaya, sakit-sakitan, dia tidak merasa terbebani, tapi dia rawat istrinya. Saya kenal seorang syekh terkemuka, Syekh At-Taskhiri. Dia menikah bersama istrinya beberapa tahun, tahu-tahu istrinya terkena penyakit yang membuat dia tidak sadar. Tidak sadarkan dirinya, kehilangan kendali dirinya. Menikah baru beberapa tahun. Apakah Syekh Taskhiri menceraikan dirinya atau memulangkan ke rumah orang tuanya? Sama sekali tidak. Dia rawat istrinya. Hingga ketika dia berusia 70 tahun, subhanallah, istrinya mulai sadar. Dia mengatakan, kalau kamu ingin kawin lagi, silahkan kawin lagi. Taskhiri mengatakan sudah terlambat. Dia sudah stroke, Taskhirinya stroke hari sekalian ya. Ditawarkan untuk menikah lagi. Apa yang membuat Taskhiri ya, rahimahullah, bertahan merawat istrinya dan tidak menceraikannya, padahal istri sudah tidak mampu melayani dirinya? Bukan lagi cinta, rahmat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengungkapkan kata-kata mutiara yang amat indah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi, sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Yang tidak memiliki rasa rahmat, dia tidak akan mendapatkan janji rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Allah mengasihi menyayangi hamba-hambanya yang pengasih penyayang. Bukan orang berbuat kebaikan semata-mata karena apa? Karena pesona orang yang menerima kebaikan, daya tariknya, atau dia merasa berhutang budi, tapi memang rasa rahmat yang tulus. Dia memberi, dia membantu, dia berjuang tanpa sedikit pun pamrih atau keuntungan manfaat dari mereka-mereka yang menerima pemberiannya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Oleh karena itu orang yang jiwanya penuh kecintaan pada Allah, jiwanya juga penuh dengan rahmat. Dan rahmat ini ya, akan menumbuhkan cinta yang sejati, bukan cinta ya, yang dipengaruhi oleh maslahat. Akan membuat kehidupan seseorang, kehidupan rumah tangganya, kehidupan masyarakatnya akan menjadi indah dan terang benderang. Tapi bila rasa rahmat hilang, walaupun keindahan tetap ada di tengah-tengah mereka, walaupun terdapat kesejahteraan, maka hidup mereka akan gelap gulita. Oleh karena itu berapa banyak orang yang hidup sejahtera, pria terkenal, wanita-wanita yang terkenal, tapi hidup mereka nelangsa dan merana. Saya kira para jamaah semua tidak asing lagi dengan artis terkenal seperti apa? Elizabeth Taylor kan? Begitu juga Marlon Brando, merupakan apa? Artis-artis terkenal. Marilyn Monroe, saya pernah baca kebetulan tulisan dalam buku hariannya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, saya lupa. Elizabeth Taylor, pada zaman dia siapa yang tidak kenal, sampai dipanggil artis 3 zaman. Dan dia juga yang memerankan film Cleopatra kan. Mendapatkan juga pria yang cukup terkemuka seperti siapa? Siapa suaminya? Richard Burton. Richard Burton. Tapi bagaimana kehidupan rumah tangganya? Baru beberapa saat berumah tangga mereka bercerai. Dia menikah lagi dengan pria lain, gagal. Sampai pada akhir umurnya dia menikah dengan seorang pria yang jauh lebih muda dari dirinya. Bukan karena dia butuh pemuda ini, tapi dia ingin tunjukkan di depan orang bahwa dia masih tetap menarik dan menawan. Berkali-kali keluar dari pusat rehabilitasi karena narkoba. Hanya Allah yang tahu di tengah-tengah popularitas Elizabeth
dia orang yang paling menderita dan merana hidupnya. Marilyn Monroe, sekali dalam sebuah tulisan mengenai buku hariannya, dia menceritakan bahwa seorang wanita muda ya, yang penuh gairah dan ambisi datang kepadanya. Pada saat itu dia seorang wanita yang sudah digerogoti oleh penyakit paru-paru. Marilyn Monroe di tempat tidur berbaring ya, digerogoti oleh penyakit paru-paru. Lalu pemudi ini mengatakan, saya amat kagum terhadap kamu dan kamu adalah idola saya. Saya ingin untuk dapat hidup seperti kamu. Menjadi wanita yang pernah menjadi cover dari setiap majalah, yang menjadi tutur cerita dan juga peran kamu dalam sekian banyak film. Marilyn Monroe berlinang-linang air mata mengatakan, nak, jangan kamu ikuti saya. Kalau seandainya saya dapat memutar jarum jam ke belakang untuk hidup seperti kamu, yang saya dambakan setelah pengalaman yang saya rasakan, yang saya inginkan panggilan dari anak saya mama, atau panggilan grandma, nenek, itu yang saya dambakan, bukan kehidupan seperti yang saya alami sebelumnya. Jangan kamu ikuti saya, kehidupan yang penuh dengan duri dan penderitaan. Saya hanya dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan keuntungan mereka para produsen. Oleh karena itu pernah satu kali waktu ketika hadirin sekalian, dia berada di hadapan kamera, diperintahkan untuk menampakkan sebahagian tubuhnya ya, sambil memuji kecantikan dirinya, dia menjerit dan menangis. Kalian memanfaatkan saya, menjual belikan tubuh saya, tidak memperhatikan bagaimana perasaan saya. Dia harus datang walaupun dalam keadaan tidak nyaman hatinya untuk melaksanakan apa? Kontraknya. Apa kehidupan seperti ini yang dapat membawa kebahagiaan buat diri? Yang diinginkan panggilan dari anaknya dan cucunya, mama, grandma, yang tidak didapatkan karena sibuknya menjadi artis terkenal. Apa arti hidup seperti ini? Begitu juga yang diungkapkan Marlon Brando. Saya ingat di Mesir ketika Marlon Brando di hari tua menggambarkan kegeramannya terhadap dominasi Zionis di Hollywood. Ketika dia mengucapkan ucapan tersebut dan dia merasa dirinya selama ini dimanfaatkan, para rabi-rabi Zionis marah luar biasa terhadapnya, meminta dia mohon maaf kalau tidak akan dikenakan hukuman, akan diasingkan sampai tidak dapat lagi hidup di tengah-tengah masyarakat. Padahal sepanjang hidupnya dia mengabdi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan mereka, karena Hollywood dikuasai oleh mereka. Akhirnya saya ingat ketika surat kabar dan majalah menampakkan Marlon Brando yang sujud di hadapan Rabi Yahudi dan minta maaf. Padahal dulu seorang yang terkenal, banyak aktor-aktor kita ingin seperti beliau, tapi ternyata beliau yang paling tahu bahwa dirinya orang yang paling menderita. Kehidupan sederhana bersama keluarga, bersama masyarakat kita, dapat memberi, dapat membantu, dapat memberikan kontribusi yang kita lakukan dengan rasa rahmat, itu yang akan membawa kebahagiaan bagi hidup kita. Bukan kekayaan, gemerlapnya hidup ini, memiliki hadirin sekalian rumah mewah, mobil mewah, berpenampilan mewah, semua omong kosong. Oleh karena itu mereka yang mengadakan perkawinan secara besar-besaran, mencontoh kehidupan di barat, tidak lagi menghargai tuntunan Allah dan Rasulnya, orang yang menghadapi cobaan yang berat dalam hidup. Kita kan hanya lihat penampilan mereka di saat tertawa, tidak tahu bagaimana realita hidup mereka yang selalu dalam keadaan gundah dan resah. Dan ternyata yang datang konsultasi kepada saya bukan orang miskin, bukan dari keluarga biasa, rata-rata dari orang-orang yang berada, orang-orang yang terkemuka, mereka yang curhat mengeluhkan bagaimana penderitaan mereka. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa kepada Allah yang selalu kita sebutkan dalam permulaan pekerjaan kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang memberi bukan karena kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Ar-Rahim, yang maha penyayang, pemberi, penyayang yang tidak dapat digambarkan hadirin sekalian oleh berbagai macam
kasih sayang yang kita saksikan dalam hidup ini. Nah, untuk menumbuhkan rahmat di hati kita, untuk membuat kehidupan kita ini penuh keindahan, keharmonian, kasih sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sebagai pembawa rahmat, menurunkan kitabnya sebagai kitab yang akan betul-betul mengantarkan kita menuju kehidupan yang penuh dengan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran yang akan menjadi penyembuh, bukan hanya penyakit fisik, tapi penyakit yang dapat merusak jiwa manusia, menggerogoti kebahagiaan mereka. Begitu juga penyakit fisik Allah janjikan untuk disembuhkan dengan Al-Quran. Wa rahmah, di samping syifa, dia juga rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan dalam surat Yunus, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Telah datang kepada kalian tuntunan bimbingan dari Tuhan kalian, dan juga penyembuh dari apa yang terdapat dalam dada dari berbagai macam penyakit, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi nabinya Nabiur Rahmah, diutus oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabnya juga kitab yang merupakan syifa dan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan, tuntunan mereka agar hidup dalam suasana yang penuh rahmat. Nah, untuk menumbuhkan rahmat dalam jiwa sanubari kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita dalam berkomunikasi satu sama lain selalu berkomunikasi mempergunakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini bukan hanya kata-kata yang lembut dan santun, di samping lembut santun sesuai dengan kebenaran. Karena banyak orang yang santun, lemah lembut, suatu diberikan amanat khianat. Santun lemah lembut pada saat pertama berjumpa dengan kita, tapi ternyata bisa melakukan kejahatan yang amat mengerikan. Saya kenal dengan seorang laki-laki, penampilannya lembut, tangannya halus, tapi ternyata bisa melakukan tindakan aniaya terhadap istrinya yang tidak terbayang dalam benak kita. Saya bilang, tangan kamu halus, lembut dibandingkan saya yang kasar. Seharusnya saya yang berpotensi ke arah kamu yang lemah lembut bisa melakukan tindakan keji terhadap istrinya, bahkan tanpa rasa rahmat sedikit pun. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian. Nah, bukan kelembutan, kebaikan seperti ini yang Allah inginkan, tapi lembut, baik, indah tutur katanya, dan sejalan dengan kebenaran. Karena apa? Karena semua itu dilakukan semata-mata karena apa? Karena iman dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini, karena waktu kita terbatas, saya akan membacakan hadirin sekalian ayat 24, 25 dari surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk meresapi dan memahami hakikat hidup yang amat indah. Allah gambarkan hakikat kehidupan ini yang bersifat maknawi, yang bersifat abstrak dalam gambaran yang konkret, agar kita hadirin sekalian dapat memahami dengan jelas. Kalau tidak faham juga keterlaluan, karena begitu jelas dan gamblang. Apa engkau tidak melihat dan memandang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu perumpamaan mengenai kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah.
bagaimana kedudukan kalimah thayyibah dalam jiwa manusia, apapun agama mereka, apapun suku dan bangsa mereka. Bagaimana menerangkan kedudukan kalimah thayyibah, kemudian eksistensi yang begitu indah, manfaat dan buah-buah yang akan dirasakan oleh manusia melalui kalimah thayyibah tadi. Dan atyabu kalimah, kalimah yang terindah adalah kalimat tauhid. Kenapa? Karena kalimat tauhid ini menjelaskan kepada kita hakikat wujud yang sebenarnya, merupakan tafsir dari hakikat wujud. Dari mana wujud ini berasal? Siapa yang mengatur, yang mengendalikannya? Lalu menerangkan kepada kita sang khalifah di muka bumi ini, untuk apa kita datang ke dunia ini, kemana kita akan pergi, dari mana kita berasal. Al-Quran merupakan kitab yang menerangkan kepada kita hadirin sekalian hakikat dan rahasia wujud ini. Sedangkan kalimat tauhid, dia merupakan miftah, kunci yang membuka betul-betul di hadapan kita dan menerangkan hakikat wujud yang sebenarnya, di mana seluruh alam raya dan isinya yang berawal dari Allah, dalam kendali Allah, kembali kepada Allah, dan semua dikendalikan dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu kita memulai seluruh aktivitas kita dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Lalu Allah terangkan bahwa dia Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merawat alam raya dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalimat tauhid ini merupakan apa? Merupakan hadirin sekalian fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia walaupun dia belum mengenal ayah ibunya. Kesaksian yang Allah ambil sebelum manusia ke dunia, dilahirkan, bahkan sebelum mengenal ayah ibunya dan orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Jadi apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan mengenai kalimah thayyibah? Asluha thabitun, akarnya begitu kokoh dan kuat, menghujam ke dalam apa? Ke dalam jiwa manusia yang terdalam. Wa far'uha fis sama, dengan dahan yang menjulang tinggi dan ranting-rantingnya ya, yang menjulang di angkasa. Kekokohannya dengan akarnya yang mengikat, kemudian dahan yang tinggi dan rantingnya memberikan hadirin sekalian pemandangan yang amat indah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'irni rabbiha, bukan hanya memberikan keindahan, keteduhan, bahkan menghasilkan buahnya setiap saat tanpa mengenal musim. Ini menggambarkan hadirin sekalian bahwa kalimah thayyibah itu sebenarnya mengakar dalam jiwa setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak mencintai kalimah thayyibah, baik dia non-muslim, baik dia bangsa Arabnya, bangsa Indonesianya, bangsa manapun juga, suku apapun juga, semuanya hadirin sekalian amat mencintai kalimat thayyibah. Betul tidak ibu sekalian? Siapa yang tidak mencintai kalimat thayyibah? Orang yang tadinya mukanya asam, hatinya penuh dengan kebencian, begitu mendengarkan kalimat thayyibah, hatinya akan apa? Akan tersentuh. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Mau enggak kalian aku tunjukkan tentang sesuatu, kalau kalian lakukan kalian akan saling mencinta. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Rasulullah katakan, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan saya sering menjumpai bukti dari kebenaran ucapan Rasul. Kita berlalu di satu kampung, muka orang semua sangar, asam, memandang juga dengan pandangan sinis. Begitu kita mengatakan assalamualaikum, berubah wajahnya, langsung penuh dengan senyum dan seri-seri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu betapa indahnya agama yang Allah ajarkan untuk kita semua, yang dinamakan Islam, yang diambil dari kata assalam. Dan nama Allah assalam al-mu'min. Tapi kenapa kita umat Islam tidak menaburkan salam? Kenapa tidak memberikan rasa aman bagi orang di sekeliling kita, padahal nama Tuhan kita assalam al-mu'min? Berarti kita belum meresapi tuntunan agama kita. Kita baru berbicara tentang hukum-hukum ya,
fikih ya, yang gersang dan kering yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat Islam akan menjadi umat yang satu kalau mereka hanya mempelajari Islam dari sudut hukum tapi tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya pohon-pohon tersebut mirip dengan apa? Dalam satu acara besar ya, untuk membuat arena tempat berkumpulnya umat dalam suasana yang indah, mereka menebang pohon-pohon mangga yang ada buahnya, pohon rambutan yang ada buahnya, mereka pindahkan tanpa akarnya. Mereka tanam di satu tempat, hadirin sekalian, yang akan menjadi tempat perkumpulan umat. Jadi seolah-olah tempat tersebut apa? Tempat yang menghasilkan pohon-pohon dengan buah-buah yang subur, padahal tanpa akar. Begitu selesai acara, daunnya berjatuhan satu persatu. Nah, kalau kehidupan kita tidak terhubung dengan Allah, tak ubahnya bagi keadaan seperti ini. Jadi asluha thabitun menggambarkan bahwa kalimat thayyibah ini amat dicintai, amat dirindukan oleh setiap insan. Berarti apa yang disampaikan Rasul untuk umat, apa yang kita sampaikan, melanjutkan risalah Nabi kita, merupakan sesuatu yang dicintai oleh umat sebetulnya. Oleh karena itu, orang-orang musyrik pun yang menyaksikan akhlak Rasul, mereka dengan tegas mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini orang yang dikenal tidak pernah berdusta, orang yang jujur, amanat. Ketika terjadi pertentangan di antara mereka, masuk Nabi kita ke dalam masjid, mereka mengatakan radina bil amin, kami ridha apabila yang menjadi hakim di tengah-tengah kita al-amin. Oleh karena itu Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunaka, sebetulnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Rasulullah, walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, tapi orang-orang yang terbiasa dengan kezaliman, mereka nggak suka dengan ayat-ayat Allah yang mengatur mereka untuk tidak zalim, tidak berbuat aniaya. Tapi walaupun orang yang zalim, dia juga mencintai dan merindukan kalimat thayyibah. Betul enggak? Ada seorang ayah, seorang pejabat yang korup. Hasil korupsinya disimpan di tas, ditaruh di atas lemari. Anaknya tahu bahwa orang tuanya menyimpan uang dolar di atas lemari. Jadi kalau orang tuanya pergi, dia naik ke atas lemari, tumpukan dolar ya, yang terikat diambil satu. Dari setiap tumpukan diambil satu. Si ayah tidak sadar. Satu hari suatu si ayah akan melakukan pembayaran, ternyata setiap tumpukan kurang 100 dolar. Akhirnya satu kali waktu dia mau intip siapa yang mengambil, ternyata anaknya yang mengambil. Si ayah berkata pada anaknya, kenapa kamu lakukan ini? Padahal ayah memberikan apa yang kamu inginkan. Ayah paling tidak suka anak yang tidak jujur. Dari mana kamu belajar? Apa jawaban si anak? Dari ayah. Dari ayah. Jadi apa yang diungkapkan oleh apa? Yang diungkapkan oleh anaknya adalah apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi si ayah walaupun dia pembohong, pengkhianat, tidak ingin dikhianati oleh anaknya. Betul dari sekalian. Begitu juga seorang menyaksikan film koboi, menyaksikan peran utamanya yang dilakukan oleh seorang jenggo. Kebetulan yang nonton ini seorang penjahat yang suka berbuat aniaya. Begitu keluar dari bioskop, dibilang sama teman-temannya, jagoannya mirip saya nggak? Dia nggak mau dikatakan sebagai penjahat. Kenapa? Karena fitrah manusia hari sekarang mencintai kebajikan. Oleh karena itu kalimah thayyibah ini yang berhubungan dengan segala kebaikan, asluha thabitun wa far'uha fis sama, menggambarkan penampilan yang begitu menarik, memberikan keteduhan. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, akan terus menghasilkan buahnya dengan seizin Tuhannya tanpa mengenal waktu. Artinya kebaikan, kebenaran akan tetap langgang di muka bumi ini. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Oleh karena itu orang yang zalim, orang yang berbuat aniaya, walaupun dia berkuasa, tidak akan lama dia akan menghancurkan dirinya. Semakin tinggi, semakin cepat kehancurannya. Seperti dinding yang dibangun tidak lurus. Semakin tinggi dibangun, semakin akan muncul keretakan. Betul tidak? Dan mempercepat kehancurannya. Oleh karena itu orang yang berjalan dalam kebenaran, yang selalu betul-betul menuntut keridhaan Allah, mereka orang-orang yang paling damai dan bahagia hidup mereka.
Demikianlah Allah berikan perumpamaan ini bagi manusia agar menjadi bahan renungan dan pelajaran buat mereka. Kalimah thayyibah akan menghasilkan buahnya tak pernah berhenti. Oleh karena itu kita sebagai laki-laki seharusnya yang pertama-tama menikmati kalimat thayyibah pasangan kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita melatih diri kita untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah terhadap mereka atau menggunakan wasilah komunikasi yang terbaik. Begitu juga istri kita. Jangan kalau berbicara dengan orang di telepon lemah lembut, terhadap suami bicaranya kasar. Seharusnya yang pertama-tama menikmati orang yang terdekat. Mulai dari orang yang terdekat, suami, anak, orang-orang di sekitar kita, kita membiasakan hal ini. Mudah bagi kita di luar untuk selalu berkomunikasi dan menggunakan kalimat thayyibah. Dan tahu tidak para jamaah sekalian bahwa kalimat thayyibah ini akan memperbaiki amal kita, karena dimulai dengan memperbaiki hati kita. Kata-kata yang baik memperbaiki hati kita. Hati yang baik akan membuat amal kita juga menjadi baik, dan lebih dari itu akan membuka pintu ampunan Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dalam berbicara ucapkan kata-kata yang sadid. Sadid ini merupakan bahagian dari kalimat thayyibah. Diambil dari kata sadda yasuddu saddan. Timbangannya sama dengan syadda yashuddu syaddan. Kata syadid ya, sama timbangannya dengan sadid walaupun artinya berbeda. Jadi kalau kata sadda yasuddu sebetulnya pada dasarnya artinya menutup, merapatkan ya. Oleh karena itu kata dam dalam bahasa Arab namanya sad. Artinya kata-kata yang kita ucapkan ini kata-kata yang betul-betul akan dapat merapatkan yang renggang, mendekatkan yang jauh, mengubah kebencian menjadi kecintaan. Idfa' billati hiya ahsan. Ucapkan, hadapi orang lain dengan ungkapan dan sikap yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Hingga orang yang tadinya penuh kebencian terhadap kamu berubah menjadi orang yang paling akrab dan paling cinta kepada kamu. Ini manfaat dari kalimat thayyibah. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Apabila syaratnya terpenuhi, maka janji Allah akan dipenuhi. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah tidak mengatakan wa yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampuni sebahagian dosa kalian, karena min menunjukkan sebahagian. Tapi kalau yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni seluruh dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti dia telah meraih keberuntungan yang amat besar. Nah para jamaah sekalian, kalau kalimah thayyibah dapat memperbaiki hati kita, amal kita, membuka pintu ampunan dosa atas kesalahan kita, bagaimana kalimah khabithah? Berarti dia akan merusak hati kita, akan merusak amal kita, menjerumuskan kita dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalu kalimatin khabithatin, perumpamaan dari kalimah khabithah ini yang busuk, yang mendatangkan efek-efek yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau rumah tangga pasangan suami istri yang keluar dari mulut mereka kalimah khabithah, rumah tangga mereka akan cepat mengalami keruntuhan. Kasyajaratin khabithah, bagikan pohon yang busuk, ujtuthat min fawqil ardi. Allah tidak mengatakan dicabuti dari kedalaman bumi, tapi dari permukaan bumi. Kenapa? Karena kata-kata yang buruk tidak memiliki tempat dalam fitrah manusia dan jiwanya. Baik dia muslim non muslim, tidak ada yang menyukai kata-kata yang buruk. Oleh karena itu kalau seorang alim berjubah, berjenggot, hafal Al-Quran, mulutnya mengeluarkan kalimah khabithah, langsung kata-kata tersebut menjatuhkan dirinya. Tapi kalau kita bertetangga dengan non muslim, mulutnya baik, sikapnya baik dan mulia, di sebelah kita muslim, mulutnya tidak baik, siapa yang menyentuh hati kita? Yang muslim tiap kita lagi senang cemburu iri, kita lagi susah rasain kamu, anak ribut orang tua ikut ribut. Sedangkan yang non muslim ini bersikap lemah lembut dan baik, kira-kira siapa yang lebih dekat dengan kita?
Jadi kalimah khabithah walaupun dari saudara kita muslim, bahkan dari saudara kandung kita, akan membuat kita jauh. Sampai orang Arab mengatakan rubba akhin lam talidhu ummuk. Berapa banyak saudara yang kamu cintai yang tidak lahir dari perut ibu kamu. Nah, kalau non muslim mereka menyampaikan dakwah mereka dengan kata-kata yang baik, sikap yang elegan. Orang Islam menyampaikan dakwahnya dengan cara yang kasar, siapa yang berhasil? Imam Ali mengatakan qasama dhahri rajulan, yang mematahkan punggungku ini, yang merusak misiku dan dakwahku, dua orang. Alimun mutahattik wa abidun mutanassik. Yang satu orang alim kasar dan arogan, yang satu lagi ahli ibadah tapi bodoh, tapi lemah lembut. Hadza yunaffirun nasa an majlisi, yang alim menjauhkan orang dari ilmunya. Wa hadza yaghurun nasa bi jahli, yang ini dengan kebodohannya tapi lemah lembut bisa menarik orang kepada. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita lupa, kebenaran tidak cukup. Kalimah thayyibah dalam menyampaikan pesan-pesan kita amat penting. Oleh karena itu ilmu komunikasi, sebagaimana kita tahu, sekarang bermanfaat untuk seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan keluarga bersama anak-anak, begitu juga dalam bisnis. Oleh karena itu orang Islam kurang perhatian hal seperti ini. Kita datang ke toko keramik Jatinegara atau di daerah Fatmawati, begitu datang disediakan kursi, disediakan teh botol, disediakan ini. Akhirnya nggak niat beli karena nggak enak beli. Betul nggak sekalian? Orang Islam dagang, kalau nggak beli jangan pegang-pegang. Lari nggak? Lari hari sekalian. Wasilah komunikasi ini penting betul-betul. Dan kalimah thayyibah yang diajarkan Allah, wa qulu linnasi husna. Jadi Allah sebutkan ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar, dicabut dari permukaan bumi dan tidak memiliki tempat dalam hati manusia siapapun dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang yang beriman tetap dalam kebenaran, dalam keridhaannya hingga sampai pada tujuannya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan biarkan orang-orang yang zalim dalam kesesatannya dan Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Siapa yang dapat menentang Allah? Allah akan berpihak pada orang yang beriman, yang hidup dengan akhlak pekerti yang luhur, dan akan membiarkan orang yang zalim hidupnya terabaikan dan tersia-siakan. Nah, kita ingin hadirin sekalian dalam majelis kita ini, dimanapun kita berada, kita selalu hadirin sekalian mensosialisasikan kalimah thayyibah. Dan atyabu kalimatin wa afdaluha adalah kalimat tauhid, yang merupakan tafsir yang menjelaskan rahasia dan hakikat wujud, dari mana dia berasal, kemana dia akan kembali, siapa yang menjadi pengatur pemeliharanya. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikianlah para jamaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.